Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Poniwara, Bapak tokoh adat, tokoh masyarakat, Pak Babinsa, Pak Polsek, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dipertemukan. Kita bertemu di tempat ini sebagai kelanjutan dari setelah kita berhari raya, dan ini sudah menjadi tradisi tahunan di dalam masyarakat Indonesia. Orang selalu menyebutnya dikembalikan di zaman Kiai Wahab Hasbullah yang diminta oleh Presiden Indonesia Soekarno karena berbagai macam perselisihan yang ada di elit masyarakat. Kemudian Presiden Soekarno meminta kepada tokoh NU ini untuk mengadakan acara agar bisa disatukan, agar tidak lagi ada nuansa saling membenci di antara para elit masyarakat. Maka diusulkanlah nama halal bihalal. Namun demikian, ternyata di dalam tulisan-tulisan media Indonesia zaman dulu bahwa ini semenjak 1926 yang lalu, atau bahkan ada yang menyebut semenjak abad ke-18 itu sudah ada ungkapan halal bihalal. Halal bihalal itu ibaratnya halal dengan halal, halal dibalas dengan halal, artinya kosong-kosong. Cuman karena kondisi kita ini, zaman pandemi ini luar biasa menguji ketabahan kita, sehingga di seluruh masyarakat, khususnya di Indonesia, tidak boleh kita mengadakan halal bihalal. Jadi kita mengadakan forum silaturahim yang akhirnya dibuatlah pentas seni ini. Ini ada saudara-saudara kita yang di luar sana. Ini di depan ini kursinya kosong, maka saya ambil kursi biar saya akan menambah yang duduk. Di belakang sana banyak yang duduk di atas tanah, di atas kursi dikosongkan.
Jadi tradisi setelah hari raya ini adalah kelanjutan untuk memaafkan. Jadi selalu dua poin yang disebutkan, silaturahim dan saling memaafkan. Saling memaafkan dan silaturahim. Dua-duanya, kalau kita mau menyebut saling memaafkan dan silaturahim, atau silaturahim dan saling memaafkan, ini dua ungkapan yang tidak akan dipersalahkan. Dan saling memaafkan ini, subhanallah, ini momentum habis hari raya. Ini memang momentum paling pas untuk kondisi saling memaafkan. Seperti yang saya ceramahkan waktu khutbah Idul Fitri, bahwa kadang-kadang di antara kita terjadi komunikasi yang buruk antara ayah dengan anak, anak dengan ayah, saudara dengan saudara. Komunikasi buruk ini momentum paling bagusnya untuk saling memaafkannya waktu hari raya. Setelah hari raya begini, waktu hari raya barangkali kita tidak sempat ketemu, maka setelah ini ada acara begini, pentas seni begini, harapannya memang masyarakat agar beramai-ramai datang di acara begini, saling bertemu, saling silaturahim, saling memaafkan. Saling memaafkan ini, seperti yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang memang syaitan bermain-main di jiwa kita untuk membuat permusuhan di antara kita. Bisa saja faktor permusuhannya, alhamdulillah, di desa kita ini tidak terjadi. Di beberapa desa, di waktu bulan Ramadan yang lalu, saya ikut safari bupati di Baruta. Saya tidak mau sebut Barutannya, tapi di situ sempat berlaku pergantian pelaksana dalam 1 tahun 3 kali pelaksana kepala desa. Kepala desanya mengundurkan diri. Dari informasi-informasi yang didengar bahwa terjadi permasalahan yang cukup dahsyat di antara dua kubu pasca pemilihan kepala desa. Dan ini luar biasa. Sampai kepala desa mengundurkan diri, sampai tidak betah. Ini luar biasa. Dan memang makanya ungkapan memaafkan itu kemudian sangat penting. Ketika kita memaafkan seseorang, maka yang tadinya ada unek-unek, ada kemurkaan, ada kemarahan jadi hilang. Dan secara agama juga tidak dibolehkan kita tidak bersapa tegur, bersalam-salaman dengan saudara kita selama 3 hari. La yahjuru ahadukum akhahu fawqa salasi layan. Tidak boleh ada di antara kita tidak mau bertegur sapa dengan orang lain selama 3 hari. Ini tidak cerita dengan bapak, dengan mama, dengan ayah. Ini dengan orang lain sesama muslim 3 hari. Dan yang terbaik dari situ, wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Kalau ada 2 orang saling tidak tegur sapa, dari dua ini yang paling baik itu yang memulai mengucapkan assalamualaikum. Karena memang tabiatnya begini, kalau ada orang melakukan kesalahan terhadap saudaranya, biasanya yang melakukan kesalahan ini kadang-kadang dia sebenarnya mau minta maaf, cuman egonya itu dan rasa malunya, bagaimana mau memulai minta maaf itu yang berat. Maka ketika orang yang dia menjadi korban dari kesalahan itu, dia memulai salam dulu, maka dia akan membuat hatinya begitu lapang. Yang tadinya ada gundah gulana, kekecewaan, kemarahan, maka kemudian menjadi sangat lembut. Dan di dalam Al-Quran Allah selalu menyebutkan betapa besarnya pahala kita memaafkan orang. Maka di dalam doa Lailatul Qadar pun yang diajarkan oleh Allah kepada Aisyah,
yang diajarkan oleh Rasul kepada Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau saya bertemu Lailatul Qadar, kalau saya berada di malam Lailatul Qadar, doa apa yang bagus saya baca?" Maka kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, Engkau Maha memaafkan, suka memaafkan, maafkan kami. Kembali kepada poin yang berlaku di antara keluarga tadi. Memang kadang-kadang ada cerita zaman dulu, cerita. Ini ada orang cerita. Cerita ini seorang anak, bapaknya. Anak ini umur 8 tahun. Dia cerita bahwa bapaknya semenjak 8 tahun dia tinggalkan mereka dengan keadaan 3 orang adik-beradik masih kecil-kecil. Sudah begitu, sifat bapaknya ini luar biasa. Kikirnya luar biasa, garangnya luar biasa. Hari-hari caci maki terhadap ibunya. Anak kecil saja sudah mengerti bahwa ini tidak bagus perilaku ini. Setelah itu dia tinggalkan anak-anaknya bertahun-tahun, baru kemudian dia pulang. Anak-anaknya termasuk ibunya kunci pintu, mertuanya dia tidak membukakan pintu. Apa yang dilakukan oleh bapak ini? Dia laporkan istrinya dan mertuanya serta anak-anaknya ke polisi bahwa ibunya, istrinya ini kurang ajar. Subhanallah. Ini berlaku begini. Mertuanya sebenarnya ingin membukakan pintu, tapi anak-anaknya bilang, "Kakek, dedek, tidak usah bukakan pintu." Ini kadang-kadang berlaku begini di dalam kehidupan kita. Di zaman Abu Bakar atau Umar ibn Khattab, pernah ada orang anak datang kepada Umar ibn Khattab atau Abu Bakar. Ini mungkin nanti kita pastikan kembali. Anak ini bertanya, "Wahai Khalifah, saya ini anak. Saya ingin bertanya kepada Khalifah, apa tugas seorang ayah terhadap anaknya?" Maka kemudian dia bilang, pertama, seorang ayah kalau mau jadi ayah, pertama pilih ibu yang terbaik untuk anaknya. Ini pertama. Maka anak ini bilang, "Wahai Khalifah, ayah saya menikah dengan hamba saya. Dia tidak menjadikan ibu, mencari ibu yang baik untuk saya." Kemudian yang kedua, apa di antara kewajiban yang lain yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya? Seorang ayah harus memberikan nama yang baik untuk anaknya. Maka kemudian anak ini bilang, "Bapak saya kasih nama saya yang buruk, sehingga setiap orang, anak-anak, teman-teman panggil saya dengan nama itu, saya merasa terhina dan mereka menghina saya dengan nama itu." Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan anak tersebut, apalagi yang wajib dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya? Dia harus mengajarkan mereka membaca Al-Quran. "Bapak saya tidak pernah mengajarkan saya mengaji." Maka kata Umar atau Abu Bakar ini, "Ya hada, wahai bapak, sebelum mereka ini durhaka kepada kamu, kamu telah durhaka kepada anakmu." Ini maksudnya ada keadaan-keadaan ini berlaku. Bahkan kadang-kadang berlakunya di dahsyat juga ini. Bertengkar bapak dengan anak. Saya pernah ditanya oleh orang tua ingin menyelesaikan masalah dari seorang bapak dengan anak-anaknya. Masalahnya bagaimana? Jadi dia bertanya, "Pak Ustaz, ini ada orang tua kaya raya, bapaknya kaya, ibunya kaya, cerai. Ketika cerai, harta bapaknya banyak, harta ibunya banyak. Apa yang berlaku? Bapaknya mau kawin lagi. Ketika bapaknya mau kawin lagi, anak-anaknya semua marah. Marah dengan bapaknya, bertengkarlah bapak dengan anak." Saya bilang begini kepada orang yang bertanya ini, jangan-jangan anaknya ini marah bukan karena bapaknya mau kawin lagi, tapi karena harta yang bapak miliki itu, mereka takut tidak pergi ke anak-anaknya.
Ini bapaknya bilang, kayaknya begitu Ustaz. Kayaknya begitu. Maksud saya bahwa banyak masalah yang berlaku di dalam keluarga antara kita dengan orang tua, kita dengan saudara. Maka momentum paling bagus untuk menormalkan itu adalah waktu hari raya begini. Dengan kita datang bersilaturahim. Silaturahim itu bukan antuasil, bukan kita menyambung, bukan kita datang kepada keluarga kita yang setiap minggu kita kunjungi. Itu bukan silaturahim yang benar. Tapi silaturahim yang benar itu antasilaman qata'aka, menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan silaturahim. Sudah 5 tahun dia tidak mau bicara sama kita. Kita berusaha untuk menyambungkan, itu namanya silaturahim. Tapi kalau dengan hari-hari kita datang, ketemu mereka, setiap bulan kita ketemu, itu silaturahim yang rendah. Tapi yang betul-betul silaturahim menyambung saudara yang memutuskan hubungan kita. Dan ini banyak. Kadang-kadang faktor salah paham. Abangnya mungkin sudah berhasil jadi kaya, dia masih miskin. Abangnya sudah sering membantu dia dengan harta, tapi kadang-kadang dia masih tidak puas. Akhirnya ketidakpuasan ini diwujudkan dalam bentuk kebencian terhadap saudaranya. Ini juga berlaku. Makanya di antara pembahasan ulama juga bahwa memaafkan bersilaturahim antara perkara penting dalam hubungan silaturahim. Di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang silaturahim, sembahlah Allah dan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Jangan syirik, berbuat baik kepada orang tua. Kaum kerabat orang tua dulu yang disebut. Orang tua dulu kaum kerabat. Ini modelnya bagaimana? Misalnya silaturahim itu secara hukum, sebagian ulama mengatakan wajib, hukumnya wajib. Silaturahim secara hukum itu wajib. Tetapi ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya. Satu adalah tahapannya itu adalah pertama, ini yang wajibnya dulu. Misalnya, kalau di antara kita adik beradik misalnya, ada 5 orang adik beradik, ada 3 orang kaya raya, ada 2 orang fakir miskin. Maka bentuk kewajiban silaturahim dari saudara yang kaya ini adalah memberikan bantuan berupa harta kepada saudaranya yang miskin. Ini dibahas, disebutkan oleh para ulama. Ini menjadi salah satu bentuk kewajiban silaturahim dia terhadap saudaranya. Kalau misalnya ini menjadi wajib bagi dia, kalau pamannya itu menjadi mustahab sunnah hukumnya, ini pamannya. Tapi kalau saudaranya tidak mau menyambung silaturahim dengan membantunya, saudara yang pertama tidak, yang kedua tidak, yang ketiga tidak, maka menjadi kewajiban pamannya menyambungkan silaturahim dalam bentuk memberikan bantuan. Maka bantuan itu misalnya, disinilah kemudian pentingnya. Kadang-kadang misalnya di pondok ini, saya di pesantren ini kadang-kadang begini, kita melihat begini. Kalau ada orang yang tidak mampu secara ekonomi, misalnya kadang-kadang saya berpikir begini, kita cari saudara-saudaranya, kita usulkan agar dia memberikan bantuan untuk anak saudaranya dalam bentuk, 1, bisa berbentuk zakat, 2, bisa berbentuk sedekah biasa. Zakat itu oleh para ulama bersepakat, talibul ilm, para penuntut ilmu, walaupun dia kaya raya, boleh diberikan harta dari zakat. Para penuntut ilmu, maksud saya kembali lagi, kalau ada saudara kita tidak mampu secara ekonomi, zakat
zakat kita bisa salurkan untuk dia. Dengan begitu tersambunglah kekeluargaan, kekerabatan di antara saudara dengan yang lainnya. Jangan pula kalau misalnya kita wajib mengeluarkan zakat, tapi kita lihat yang jauh-jauh dulu. Jangan. Secara hukum silaturahim itu tidak betul. Hukum silaturahim mengatakan terlebih dahulu lihat kiri kanan dulu, lihat saudara dulu, lihat adik dulu, lihat abang dulu. Ini perlu dibiayai, ini perlu apa? Sebelum cerita di luar ring satu, ring dua, sebelum ke ring 2, ring 3, ring 1 dulu yang diselesaikan. Ring 1 dulu diamankan dulu. Ini juga bentuk silaturahim, dan ini secara hukum agamanya di dalam hadis baginda, kalau kita membantu orang lain pahalanya satu, itu pahala sedekah. Tapi kalau kita membantu saudara kita, dia pahalanya 2. Satu, pahala menyambung silaturahim dengan kaum kerabat. Yang kedua, pahala sedekah. Jangan salah paham. Ada orang yang salah paham begini, bahwa kalau misalnya kita punya harta yang wajib kita zakatkan, ketika mau cerita ke keluarga-keluarga, anak, adik sendiri, ada yang bilang itu tidak boleh karena adik adalah kewajiban atau tanggungan. Tidak, adik tidak menjadi kewajiban tanggungan bagi seseorang, tapi tidak menjadi kewajiban. Maka justru disitulah bahwa silaturahim, bentuk silaturahim abang dengan adik tadi, salah satunya adalah membantu ini. Ini salah satu silaturahim. Maka kembali lagi, momentum ini adalah momentum yang baik untuk kita memperbaiki semuanya. Saling memaafkan, saling bersilaturahim. Jangan kita tahan-tahan. Ada orang melihat bapaknya dari jauh saja, dia lihat bapaknya, dia tidak berani mau mendekat. Dia sebenarnya ingin dekat, tapi dia malu. Dia mau dekat-dekat, tapi dia takut. Takut apa yang mau disimpan-simpan. Kalau bapak kecewa dengan anak, tiga orang yang doanya mustajabatul la syakka fi, salah satu da'awatuhum mustajabatul la syakka fi. 3 golongan, doa mereka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada keraguan di dalamnya. Di antaranya adalah doaul walid ala waladihi. Doa orang tua atas anaknya. Tapi ala, perhatikan, di dalam bahasa Arab ada ud'u li, ud'u alayya. Kalau ala itu maksudnya doa untuk mencelakakan. Kalau lam, ud'u li, doa untuk menyelamatkan. Maka kalau misalnya orang mau pergi ke Mekah, ud'u li, doakan saya. Wala tad'u alayya, jangan doakan untuk saya mampus, untuk saya mati. Kalau dengan ala itu maksudnya untuk mati, untuk bahaya. Tapi kalau dengan lam itu untuk keberuntungan. Maka di antara 3 golongan ini, kata Rasulullah, yang paling dijawab doanya doaul walid ala waladihi, doa ayah, doa ibu ke atas anaknya. Tapi dalam doa yang buruk, maka kita perlu hati-hati. Jadi kadang-kadang seperti tadi, dia mau minta maaf, dia malu. Bapaknya juga dia tunggu. Bapaknya tidak mungkin, nak, mari kau minta maaf, dosamu banyak sama saya. Tidak mungkin begitu. Seorang ayah, masa seorang ayah memanggil anaknya begitu? Tidak mungkin. Pasti dia tunggu anaknya kapan, nama tuan anaknya kasih, kapan dia mau bersalaman. Ini mau gengsi apa? Kalau sudah hari kiamat, itu bebannya lebih berat lagi. Maka ini kesempatan bersalam-salaman, saling memaafkan, saling bersilaturahim. Dengan begitu, maka kemudian hubungan kita menjadi bagus. Kalau hubungan kita menjadi bagus, maka masyarakat kita juga akan menjadi bagus. Dan juga kita perlu menghindar
dari beberapa perkara yang menyebabkan tidak harmoninya silaturahim. Contoh, antara perkara, saya mau tutup dengan ini, antara perkara yang sangat merusak hubungan silaturahim adalah prasangka buruk. Prasangka buruk. Prasangka buruk ini kadang-kadang faktor isu. Maka kenapa Allah menyampaikan kepada kita bahwa kalau ada berita tentang saudaramu, jangan langsung kamu percaya. Cek dulu siapa yang bawa berita. Jangan sampai kamu termakan oleh berita yang tidak betul. Kadang-kadang prasangka ini bisa muncul dari beberapa keadaan. Cuman kita juga memang dianjurkan untuk berusaha menghindari hal-hal yang menyebabkan prasangka buruk. Contoh, di zaman Rasulullah, Rasul sedang berjalan bersama istrinya. Waktu malam-malam, sudah malam begini berjalan. Sedang berjalan, ini lewatlah dua orang sahabat dari Ansar. Lewat. Begitu mereka lewat, Rasul panggil, wahai Ansar, sini. Ini orang yang berjalan, wanita yang berjalan di samping saya ini istri saya. Maka dua orang ini bilang, ya Rasulullah, masa kami curiga sama Rasulullah? Masa kami curiga sama Rasulullah? Ini begitu. Tapi kemudian Rasul bilang, memang, tapi jangan sampai syaitan masuk di dalam jiwamu lalu membisikkan perkara-perkara buruk. Jadi kita mau orang jangan berprasangka buruk, tapi kita juga harus hindari yang menyebabkan prasangka buruk. Yang sering berlaku, istri tidak mau lihat suaminya dekat-dekat dengan perempuan lain, apalagi boncengan di motor. Istri tidak mau, dia lihat suaminya boncengan dengan motor dengan orang lain. Tinggal dia bilang, itu kan temanmu juga, itu kan teman kita, itu kan orang kampung. Istrinya bilang, memang orang kampung, memang temanmu. Tetapi siapa tahu, jangan-jangan kamu ada perasaan, ada bunga-bunga, ada bunga-bunga yang lain. Dia bilang, suaminya, saya tidak punya perasaan sama sekali sama dia. Saya cuma mencintai kamu. Tidak ada wanita lain yang paling saya cintai selain kamu. Memang betul. Tetapi dengan kita bonceng perempuan lain itu menjadi pintu masuknya syaitan. Pintu masuknya syaitan. Yang kemudian tadinya bagus-bagus, istri di rumah bagus-bagus, akhirnya menjadi masalah. Jadi kembali lagi, dua poin penting di dalam acara-acara begini setelah hari raya: saling memaafkan, saling bersilaturahim. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan momentum yang baik ini untuk membangun kembali hubungan yang baik di antara kita bersama. Dan juga seperti yang disebutkan oleh kepala desa tadi, seharusnya rasa kebersamaan itu jangan sampai terusik di antara kita ini. Saya juga mendengar tadi, ini bantuan untuk acara ini dari kampung Kaiselai 4 juta, dari kampung Onewara cuma 1 juta. Kok bisa? Ada apa ini? Kenapa dari sana tidak membantu di sini? Kenapa 4 juta dari sini Kaiselai, dari Onewara cuma 1 juta? Wah, ini masalah ini. Bisa menjadi masalah, bisa menjadi cerita. Cuman barangkali mungkin orang di sini bilang, untuk tahun kali ini kami ingin pahalanya lebih besar, biar nanti pahala Onewara itu jangan terlalu banyak tahun ini. Tapi bagaimanapun juga seharusnya ya ini harus menjadi perhatian tersendiri. Ini mungkin jangan-jangan panitia ini malu-malu ini. Malu-malu mau ketuk pintu, malu-malu mau datang, malu-malu mau menyapa. Ini juga mungkin menjadi masalah. Tapi jangan sampai kemudian ini menjadi titik-titik bahwa kita ini itu jangan diterjemahkan terlalu macam-macam. Mudah-mudahan, tapi bagusnya
Setiap kegiatan begini kita cepat-cepat datang. Kegiatan nanti kalau di masjid sana cepat-cepat juga datang. Jangan kegiatan di sini dari sana tidak mau datang. Jangan kegiatan di sana dari sini tidak mau datang. Ini akan menjadi tafsiran-tafsiran yang membahayakan untuk persatuan kita. Jangan ada unsur bahwa oh di sana begini, di sini begini. Tidak ada. Ini satu. Ini harus kita tetap kokohkan. Maka terus terang saya juga bertanya-tanya tadi. Ini pentas seni as-salama. Kenapa pentas seni namanya pentas seni as-salama? Ini acara as-salama atau acara desa Onewara? Kalau acara desa Onewara, kenapa namanya as-salama? Saya tidak ada unsur macam-macam. Maksud saya bahwa kita harus ini dua. Ini beberapa kampung-kampung, Wamengkoli, kampung ini, ya. Ini jangan disalah tafsirkan pula nanti. Maksud saya bahwa kita ini adalah tidak boleh ada yang mengutak-atik persaudaraan di antara kita. Kenapa perlu kata-kata, kenapa perlu bahasa? Karena memang saya terus terang, saya ini penguji tesis orang, disertasi orang. Kalau kita menguji itu perkataannya kita cek, kenapa min, kenapa bukan ala, kenapa fi, itu dicek. Karena dia ada dampak bahasa, dia dampak ada makna. Maka dalam Al-Quran ada wa itu bisa bermakna sambungan, bisa bermakna dan, bisa bermakna kemudian. Ini berdampak secara hukum fikih di dalam hukum agama. Yang penting kita harus tetap menjadikan, kita harus tetap mengusahakan agar jangan sampai ada yang mengutak-atik rasa persaudaraan di antara kita bersama. Saling memaafkan, saling bersilaturahim. Termasuk juga saya ingin sampaikan, kalau ada nanti kajian di Masjid Al-Barkah, dari sini mari kita sama ke sana. Kalau ada kajian di Masjid As-Salama, mari kita sama-sama ke sini. Karena ilmu itu tidak punya kasta, tidak punya bangsa, tidak punya negara. Ilmu itu dia berdiri sendiri, di mana dia berada itu milik seluruh orang yang memerlukan. Mohon maaf, sekali lagi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersilaturahim. Dan kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan disimpan-simpan, tolong dimaafkan. Ini suasana hari raya, saya cerita dimaafkan, baru kalian tidak maafkan. Ini lain pula ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا نافع نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mendidik kami waktu kecil. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang meninggal yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang telah bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami hamba-hambamu yang lemah, kami hamba-hambamu yang selalu lalai, kami hamba-hambamu yang mudah lupa. Maka ilhamkanlah di dalam jiwa kami untuk selalu zikir terhadap-Mu, untuk selalu mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami lemah di dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu. Maka kuatkanlah kami dan bantulah kami untuk selalu ikhlas di dalam menjalankan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu atas nikmat-nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu banyak berzikir terhadap-Mu. Ya Allah, tolonglah kami untuk memperbaiki ibadah kami ya Allah.
Ya Allah, sesungguhnya kami hamba-hambamu yang banyak melakukan kesalahan dan dosa terhadap orang tua kami, terhadap ayah kami, terhadap ibu kami. Maka maafkanlah ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami tersebut. Ya Allah, sesungguhnya kami juga berdosa terhadap saudara-saudara kami, adik-beradik kami ya Allah. Maka bukakanlah hati-hati kami, bukakanlah pintu-pintu hati kami ya Allah. Bukakanlah pintu kemaafan di dalam jiwa-jiwa kami. Ya Allah ya Rahman, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami. Ya Allah ya Rahman, janganlah jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami. Ya Allah ya Rahman, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami. Ya Allah, berilah keberkatan dalam setiap nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, berilah keberkatan pada umur yang Engkau panjangkan pada diri kami. Ya Allah, berilah keberkatan pada rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, berilah keberkatan pada anak-anak kami. Ya Allah, berilah keberkatan pada keluarga kami. Ya Allah, berikanlah keberkatan pada istri kami. Ya Allah, berilah keberkatan pada seluruh nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, janganlah kesalahan dan dosa-dosa kami menyebabkan Engkau lambatkan nikmat dan kurniamu yang turunkan kepada kami. Ya Allah, janganlah karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, janganlah karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, janganlah karena dosa-dosa yang kami lakukan Engkau turunkan bencana dan azab terhadap kampung kami. Ya Allah, jauhkanlah bencana dari desa kami, dari kampung kami, dari masyarakat kami. Ya Allah, selamatkanlah kami semuanya ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang rajin berinfak. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, panjangkanlah ketaatan terhadap umur kami dalam ketaatan terhadap Kamu ya Allah. Ya Allah, luaskanlah rezeki saudara-saudara kami. Ya Allah, luaskanlah rezeki-rezeki kami. Ya Allah, luaskanlah rezeki-rezeki kami. Dan berkatilah, berilah keberkatan dalam rezeki-rezeki yang Engkau luaskan kepada kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah akhir-akhir umur kami. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal ibadah kami adalah amal ibadah yang terakhir kami. Ya Allah, jadikanlah hari yang terindah bagi kami adalah hari pertemuan denganmu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah firmankan di dalam kitab-Mu bahwa siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, kumpulkanlah kami yang hadir di dalam majlis ini di dalam surga yang Engkau sediakan untuk orang-orang saleh, untuk orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.